Oke, kita akan melanjutkan soal tentang trigonometri. Ya. Nah, di sini soalnya saya ambil dari buku. Masih tentang trigonometri ya. Seutas tali diikat kuat dengan kuat ke puncak sebuah tiang seperti ditunjukkan. Tentukan sudut elevasi tali terhadap tanah. Nah, kan ini cuman gambarnya aja ya. Nah, cuman gambarnya aja. Terus yang ditentukan itu ininya sudutnya. Nah, ininya. Berapa sih sudut ini gitu antara tali dengan tanah ini? Nah, ada 3 cara nih. Ya. Dan jawabannya pasti sama semua. Ya. 33,7 derajat. Nah, cara yang pertama yang paling gampang itu pakai tan ya. Karena kan ini kemarin itu udah dibahas bahwa tan itu kan sisi depan dibagi sisi samping. Nah, depan sudut. Jadi, kalau misalnya sudutnya di sini, berarti di depan sudut itu kan di depannya ya. Di depan sudut ini kan berarti di depan ya secara kasat mata kan ke depan gini kan. Nah, ini. Nah, ini garis ini yang merupakan garis di depan sudut ini. Terus yang di samping sudutnya itu kan ada 2 ya, ada tali sama kaki. Nah, ternyata yang maksud di samping itu adalah kakinya. Yang ini, kaki-kaki segitiga siku-siku. Jadi, ini depan, ini samping. Di tangan itu depan dibagi samping. Nah, ini sudut ini. Depannya 3, sampingnya 4,5. Jadi 3 dibagi 4,5. Nah, ini kan supaya memudahkan perhitungan nih. Saya kali kedua bilangan ini, penyebut dan pembilang atau atas dan bawahnya ini, dikali 10. Yang 3 dikali 10, yang 4,5 dikali 10, supaya tidak ada nilai desimal di bawahnya. Itu tujuannya. Jadi 3 kali 10 itu kan 30. Terus 4,5 dikali 10 kan 45 ya. Terus nanti ini disederhanai nih. Dibagi sesuatu yang sama, tapi hasilnya paling sederhana. Yaitu dibagi 15. Yang atas dibagi 15, yang bawah dibagi 15 ya. Sebagai konsekuensinya supaya lebih memudahkan perhitungannya. Jadi 30 dibagi 15 kan 2. Sama 45 dibagi 30 kan 30. 45 dibagi 15 kan 3 ya. Jadi tangan alfa itu 2/3. Nah, berapa sudutnya? Ini kan baru tangan ya, bukan sudutnya. Karena yang ditanyakan adalah sudut elevasi tali dengan tanah. Ya, yang ini, tali dengan tanah. Di berapa alfanya? Nah, kan baru tangan. Nah, kita pakai inverse. Jadi, kalau pakai kalkulator ya, kalian ya, kalau tangan inverse dari 2/3 atau 2/3 itu kan 0,666 ya. Jadi coba kalian lihat ya di kalkulator masing-masing. Tangan inverse dari 2/3 atau dari 0,66 ini pasti 33,69. Nah, jadi sudutnya adalah 33,7. Nah, ini dibulatin ya. 33,69. Terus yang kedua, saya sih lebih enak pakai cara yang pertama ya. Tapi ini untuk memperluas pengetahuan juga bahwa ada 3 cara nih yang saya dapat. Yang kedua nih. Nah, yang kedua ini harus ditentuin dulu ininya panjang talinya. Nah, pakai Pitagoras karena kan ini siku-siku ya. Jadi yang kaki-kakinya ini dikuadratin, terus dijumlahkan dengan kaki-kaki yang lain. Dikuadratin juga. Berarti kaki-kakinya kan 3 sama 4,5. Tinggal dikuadratin. 3 kali 3 itu 9. 4,5 kali 4,5 itu kan 20,25. Hasilnya itu kan 29,25.
Nah, berapa akar dari 29,25? Tuh 5,4 meter. Jadi panjang talinya itu dari atas ke bawah itu 5,4 meter. Atau panjang talinya itu 5,4 meter. Nah, terus pakai sin nih. Tadi kan ada tan, sekarang sin. Kan kita menentukan sudutnya ya. Jadi pakai sini. Sin itu kan berarti yang depan dibagi yang miring. Ya, depan dibagi hipotenusa. Jadi udah ketahuan ya sisi-sisinya dari segitiga tersebut. Berarti kita tinggal tulis aja ya. Jadi yang sisi depan mana, yang sisi miring mana. Sisi depannya itu kan 3 ya, sama kayak tangan tadi. Sisi depan sudut ini ya 3. Terus sisi miringnya itu kan yang paling terpanjang nih, yang talinya ini, yaitu 5,4. Nah ini. Jadi 3 dibagi 5,4 atau yang depan dibagi yang miring. Nah ini. Terus supaya lebih memudahkan juga dikali 10. Supaya tidak ada koma. Jadi 30 dibagi 54. Kalau disederhanain kita bagi yang atas 6, yang bawah 6. Supaya menjadi lebih sederhana. 30 bagi 6, 5. 54 bagi 6, 9. Nah, jadi sudutnya itu alfa sama dengan inverse sin dari 5/9. Ya. Nah, ini kalau pakai kalkulator ini pasti hasilnya 33. 33, lebih derajat. Nah, itu. Ya. Coba kalian pakai kalkulator supaya membuktikan nih berapa sih sebenarnya sudut ini gitu. Dan semuanya ini mengacu pada 33,7 atau 33 derajat. Ya. Terus cara yang ketiga pakai cos, karena kan penentuan sudut itu dalam trigonometri ada 3 ya, sin, cos, sama tan. Secara basic. Terus pakai cos. Cos kan berarti samping dibagi miring. Nah, sampingnya itu kan berarti kaki-kakinya. Miring itu kan berarti yang terpanjang. Nah, ini yang terpanjang talinya. Yang sisi sampingnya itu 4,5. Berarti nanti 4,5 dibagi 5,4. Nah, gitu. Ya, ini cos. Berarti nanti kali 10 ya supaya memudahkan juga, atas bawah kali 10. Hasilnya 45 bagi 54. Nah, ini dibagi 9 kedua-duanya. Sehingga sederhana nih, 5/6. Nah, ini alfanya ini sama dengan cos inverse dari berapa? 5/6. Hasilnya itu 33,7 derajat. Nah, ini pasti nih. Nah, jadi sudut elevasi antara tali dengan tanah adalah 33,7 derajat. Gitu ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, saya lanjut supaya kalian percaya juga ya bahwa sudut dari ini 2/3 ini, tan 2/3 ini 33,7 derajat. Nah, saya akan buktikan sudut ini benar atau salah. Oke, yang tan dulu nih. Yang tan dari 2/3. 2/3 itu kalau nggak salah 0,66. Ya, kalau nggak salah. 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 nih. Nah, 0,666. Kita ambil 0,66 aja ya. Supaya lebih memudahkan juga. Nah, langsung ke tabelnya, tabel sin cos tan. Cari yang ada 0,66-nya. Atau yang mendekati. Oke, dari tan dulu lah. Ya, dari tan dulu supaya memudahkan juga. Dari tan 0,66. Atau 0 yang mendekati. Nah, ini. Ya. 0,64. Nah, ini 0,64 sampai 0,67. Nah, di antara dua nilai ini. Jadi keduanya itu mendekati 2/3 ya. Jadi sudutnya adalah 33,7 derajat atau di antara
33 derajat sampai 34 derajat. Gitu. Oke, sekarang pakai sin. Kalau sin di sini nilainya adalah 5/9 atau 5/9. Kalau dalam bentuk desimal 5/9 itu adalah 0,55556 dan seterusnya. Nah, untuk sin ya, ini untuk sin 0,555. Kalau diinverskan ke bentuk sinus, arkusinus untuk mendapatkan hasil derajat, berarti kita pakai tabel sinus. Nah, yang ini. Kan sinus itu, nah ini yang kedua, yang ketiga, kolom yang ketiga 0,555. Nah, ini ya. 0,55 itu ada di antara 33 sama 34. Dan sama halnya dengan tan 0,6 sampai 0,67. Ya, berarti sudutnya itu 33,7 derajat di antara 33 sampai 34 ini. Terus bukti yang ketiga adalah kosinus. Yang kosinus itu berarti 4,5 banding 5,4. Atau secara sederhana dia 5/6. Nah, kita lanjut ya. Jadi yang ketiga adalah kosinus. Kosinus itu nilainya 5/6. Kalau dalam bentuk desimal 5/6 itu hasilnya adalah 5/6 ya. Per 6. Hasilnya adalah 0,83333. Nah, sekarang berapa sudut yang kosinusnya itu 0,8333 atau yang mendekati? Ini seharusnya ya kita tebak ya, karena sin sama tan itu sudah terbukti di 33,7 derajat. Sekarang ini harus tebak nih, bener gak 33,7 derajat gitu. Supaya ada 3 bukti nih yang memperkuat argumen kita nih. Jadi kosinus itu di kolom ke 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Kolom keempat. 0, berapa? 0,833. 0,833 itu, nah di sini 0,833. Di antara 3 ini sama yang 34. Yang mendekati kan 0,83 ini kan mendekati banget ya. Kalau ini kan agak jauh ya. Bedanya 0,02. Ini kan bedanya 0,01. Jadi 33 sampai 34 derajat. Nah, berarti kecurigaan kita tadi benar ya. Bahwa ini hasilnya pasti sama semua. Ya. Jadi kesimpulannya dari 3 bukti ini, sudutnya adalah 33,7 derajat. Jadi sudut antara tali dengan tanah ini adalah 33,7 derajat. Ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Semoga ilmu ini juga bermanfaat di kedepannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.